bangun dari tempat tidur kami dan kami lebih dahulu mencari kehendak Tuhan, jalan Tuhan dengan berserah melalui ibadah pagi yang kami lakukan ini. Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang dalam jalan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, kami mengambil firman Tuhan untuk kita renungkan pada pagi hari ini dengan tema melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya dari Kejadian 32 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-32. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Yakub bergulat dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua hambanya perempuan, dan ke-11 anaknya lalu menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah seorang diri. Kemudian seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terkilir sewaktu ia bergulat dengan orang itu. Berkatalah orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Orang itu pun bertanya kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, beritahukanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu ia memberkati Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah terhadapan muka dan tetapi nyawaku selamat. Matahari telah terbit di atasnya ketika ia melewati Peniel, dan ia pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada daging pangkal pahanya. Sedemikian jauh firman Tuhan untuk bisa kita renungkan di pagi hari yang indah ini, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwasannya bagaimana perjalanan Yakub ini, dia adalah anak kembar. Jadi ada sebuah cerita kalau kita baca kitab Kejadian ini, saat dia lahir dengan abangnya Esau, ya lebih duluan tangannya Yakub ini gitu, dan menyatakan, dada aku mau keluar, tapi masuk lagi. Itu dalam narasi kitab Kejadian ini. Lalu dia kelahirannya itu seolah-olah mau menunjukkan sebetulnya Yakub itu ini sebagai anak sulung. Dan kita juga tahu dalam perjalanan cerita bahwasannya Yakub ini dia pintar memasak dan abangnya itu sangat suka bercocok tanam begitu. Tapi suatu saat, satu hari juga kita bisa memahami ataupun mengetahui bagaimana cerita tentang hak kesulungan itu saat Yakub memasak masakan bubur kacang merah yang begitu enak gitu, dan Esau mau menikmatinya. Lalu Yakub berkata sambil lalu gitu,
berikanlah hak kesulungan itu kepada saya, maka akan saya berikan bubur kacang merah ini. Dan juga sambil lalu juga Esau berkata, ya udah samamu saja itu, karena saya mau mati sebentar lagi. Itu sebetulnya perkataan yang sambil lalu tidak dari hatinya diungkapkan oleh Esau, abangnya itu gitu. Dan juga kita bisa melihat dalam perjalanan cerita mereka ini, abang beradik ini, ketika bapaknya Ishak yang sudah tua mau menghembuskan napas terakhir, yang barangkali dia sudah tahu bahwasannya, makanya dia menyatakan, pergilah berburu kepada Esau, aku akan memberkati engkau gitu. Dia mungkin sudah tahu, mungkin seperti nyanyian orang Batak itu. Lau mau tuna disurkui gitu. Jadi dia menyuruh anaknya itu karena dia sayang dengan anaknya Esau dan yang pintar juga, di samping bercocok tanam dan juga berburu. Masalah nanti hasil buruanmu itu dan saya akan memberkatimu. Dengan senang hati Esau pergi berburu begitu. Ibunya Ribka mendengar, aku mendengar bahwasannya bapakmu mau memberkati Esau. Jadi kita akan lakukan sesuatu. Jadi ibunya ini lebih sayang kepada Yakub. Kita akan memotong domba begitu enak. Dan bulu domba itu akan kita buat menjadi seperti badan abangmu yang berbulu itu. Dan makanan itu akan kita sajikan kepada bapakmu itu. Dan kamu akan mendapat berkat kesulungan itu. Dan saat itu mereka lakukan dengan rapi, sangat baik. Dan akhirnya Esau dalam cerita kitab Kejadian ini, Ishak memberkati Yakub, dan saat menyampaikan berkat itu Ishak berkata, ini badannya ini seperti badan Esau, tetapi suaranya seperti suara Yakub karena dia sudah tua dan sudah rabun, barangkali tidak mengenali nian lagi. Tapi dia juga memberkati Yakub pada saat itu. Saudara-saudara, itulah yang menjadi pergumulan yang sangat panjang dari antara abang beradik ini setelah peristiwa itu. Esau kembali, rupanya dia sudah tahu, ketika dia sudah tahu hak kesulungan itu diambil adiknya, dia sambil mau membunuh adiknya itu gitu, dengan begitu marah. Dan adiknya itu melarikan diri atas perintah ibunya itu. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini apa yang bisa kita pelajari untuk bisa kita pahami melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan ini? Jadi saudara-saudari melakukan kehendak Bapa dari firman Tuhan yang kita baca tadi dalam ibadah pagi yang kita lakukan ini, saudara-saudari. Jadi kita bisa melihat dalam perjalanan kritis kembali ke tanah Kanaan setelah pelarian bertahun-tahun, 20 tahun begitu dengan abangnya Esau itu, dia mau kembali lagi ke tanah Kanaan untuk berjumpa lagi dengan abangnya dan juga dengan keluarganya. Tapi bisa kita melihat dalam perjalanan untuk pertemuan itu sungguh sangat meresahkan hati Yakub begitu. Karena dia sudah melakukan penipuan terhadap abangnya Esau. Dan juga bisa kita lihat dalam ancaman yang nyata ketika ada kerinduan Yakub ini mau berjumpa dengan abangnya Esau itu, bahwasanya Esau datang dengan 400 orang pasukan militer gitu. Ini menjadi satu dasar yang sangat objektif
ketakutan daripada Yakub untuk berjumpa dengan abangnya itu gitu. Jadi sudah ada persiapan yang matang gitu. Dan di dalam kecemasannya itu dia mengirim hadiah yang besar dengan pembagian rombongan sebagai suatu strategi. Nanti akan bisa kita lihat lebih dalam. Tapi juga dalam akhir narasi dalam pembacaan tadi, dia berjumpa dengan Allah dan dia menamai tempat itu Peniel. Peniel pakai enggak ada ini. Peniel sebagai titik balik spiritual dan identitas yang paling krusial dalam narasi kehidupan Yakub. Saudara-saudari, bisa kita lihat tadi bahwasannya dalam perjumpaannya dengan Esau kembali, kita bisa melihat cerita Yakub yang bergulat dengan Allah dalam Kejadian 32 tadi. Di dalam ketakutannya yang sangat luar biasa untuk berjumpa dengan abangnya yang dia tipu itu, dia menyendiri di Sungai Yabok. Dia menyeberangkan lebih dahulu istrinya dan juga semua dengan harta kekayaan, dan dia sendirian di situ gitu di Sungai Yabok itu. Ini ia di situ mengalami ketidakpastian identitas. Dan bisa kita lihat tadi di dalam pembacaan itu, dia berjumpa dengan Allah. Apakah perjumpaan dengan Allah itu, kehadiran Allah itu, apakah itu manusia biasa atau malaikat atau Allah sendiri dalam wujud manusia? Jadi bisa kita dalami lebih dalam lagi dari pembacaan firman Tuhan tadi. Tapi dalam bentuk akhir dalam pembacaan tadi ditunjukkan bahwasannya itu adalah makhluk sebagai wakil Allah ataupun otoritas Allah yang memberkati Yakub begitu. Setelah kita baca Kejadian 32 ayat 22 sampai 32 tadi. Jadi bergumul sepanjang malam sampai fajar mau menyingsing dalam pergumulan itu. Saudara-saudari, dalam pergumulan itu bahwasannya di dalam sejarah orang Israel itu, ketika seseorang melihat Allah secara langsung, itu adalah sesuatu yang mematikan. Kita juga bisa tahu cerita itu dalam kitab Keluaran ketika Musa membawa bangsa Israel. Dia hanya bisa melihat punggungnya Allah. Dalam cerita orang Israel itu, bahwasannya manusia yang panah itu tidak bisa melihat Allah. Bisa mematikan. Tapi ini saudara-saudari, dia tetap hidup. Ada di situ saudara-saudari proses perubahan teologi kesucian Allah yang transenden itu dan tak terjangkau itu untuk menjangkau manusia berdosa. Yakub yang artinya itu adalah dia seorang penipu itu, yang seorang yang tak layak di hadapan Allah. Maka dia bersaksi, aku telah melihat Allah muka dengan muka. Ini satu pengakuan yang luar biasa dan mengejutkan. Ini sampai dia mengatakan ini satu mukjizat keselamatan. Namun nyawaku tertolak, bukti pemeliharaan dan kasih karunia Allah yang nikmati di dalam perjumpaan itu. Saudara-saudari, dia melihat Allah tetapi nyawanya tertolong. Dalam perjumpaan itu bisa kita lihat tadi ada satu perubahan yang sangat luar biasa. Nama lama yaitu Yakub atau Yakob yang dipegang tumitnya atau penipu adalah seorang karakter yang manipulatif dalam cerita yang kami sampaikan tadi gitu. Tapi ini ada perubahan nama. Perubahan nama itu bukan sekedar pergantian nama, melainkan ada satu transformasi, ditransform, artinya mengalami suatu perubahan yang sangat mendasar, yang sangat
fundamental yang sangat hakiki di dalam diri Yakub, yang walaupun dia dalam pelariannya itu dia diberkati oleh Tuhan di tempat tulangnya itu Laban, dan dia menikah di situ, tapi dia terus diberkati oleh Tuhan. Tetapi namanya itu adalah penipu, ataupun yang dipegang tumitnya ada karakter manipulatif dalam dirinya, tetapi dia ada sesuatu transformasi yang sangat mendalam dalam kehidupan Yakub. Lalu dia dalam pembacaan firman Tuhan tadi, dia berubah nama baru, yaitu menjadi Israel. Semoga Allah berjuang untuknya, atau yang bergumul dengan Allah, atau bisa juga diartikan Israel itu menjadi seorang pejuang dengan Allah. Ini saudara-saudari ada pendewasaan rohani. Jadi pendewasaan itu ataupun pemuritan itu tidak terjadi instan, tapi menjadi sesuatu proses yang sangat luar biasa sebetulnya bagi anak-anak Tuhan untuk bisa mengalami disciple, pemuritan. Ini penetapan sebagai leluhur bangsa Israel, nenek moyang yang akan melanjutkan dari Abraham, Ishak, dan Yakub dan selanjutnya. Ada di situ dualitas. Dualitas dalam arti dia bergumul secara fisik di Yakub itu. Perjuangannya untuk mendapat gelar baru sebagai Israel. Bergumul dengan Allah. Tetapi dia mengalami kemenangan. Kita bisa melihat saudara-saudari dalam gambar ini pergumulan-pergumulan itu. Ini menjadi satu ilustrasi dualitas pergumulan fisik di Yakub itu, tetapi nyawanya tertolong. Saudara-saudari juga bisa kita lihat dalam pembacaan tadi, lawan yang menentu sendi pangkal paha, dan akhirnya Yakub mengalami cedera yang permanen yang membuatnya pincang. Ini saudara-saudari menjadi makna simbolis eufemisme untuk alat kelamin, penegasan kedaulatan Allah atas kuasa prokreasi itu. Jadi ini betapa enaknya sebetulnya pangkal paha, daging yang ada di pangkal paha itu. Tetapi ini menjadi sesuatu peringatan bagi bangsa Israel sebagaimana dalam ayat yang ke-32 itu. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada daging pangkal pahanya. Ini juga saudara-saudari menjadi suatu peringatan untuk hati-hati dengan dosa seksual, saudara-saudari. Kita bersyukur jikalau Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kembali hanya 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26 itu. Tetapi dalam perjalanannya ada orang banyak yang bisa menafsir dan mau membenarkan LGBTQ begitu, yang juga bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat Eropa itu, yang juga sampai dalam catatan hukum mereka untuk mengakui supaya kedaulatan LGBTQ itu bisa diakui. Tetapi Donald Trump setelah kemenangannya begitu, dia diumumkan hanya 2 jenis kelamin. Ini saudara-saudari dengan pangkal paha yang dialami oleh Yakub ini mau mengingatkan juga bangsa Israel hati-hati dengan dosa seksual. Ini saudara-saudari pengingat konstan tentang perjumpaan dengan Allah yang di Peniel itu. Namun dia terus tertolong, dan mereka tidak memakan daging yang dari pangkal paha itu. Padahal daging itu yang enak itu gitu, karena di situ dagingnya. Tapi saudara-saudari itu menjadi suatu peringatan bagi mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. Mereka tidak memakan daging dari pangkal paha itu. Yakub menjadi pincang
sampai namun fajar menyingsing. Ada batas setara antara gelap dan terang itu gitu. Ketika fajar menyingsing. Ini mau menunjukkan adanya suatu perubahan transformasi spiritual seiring melalui satu proses yang menyakitkan, yang bisa sering melalui proses yang menyakitkan di dalam kehidupan ini. Sampai terpelecok pangkal pahanya itu. Perjumpaan itu adalah perjumpaan yang mengubah Yakub supaya berani gitu. Tidak ragu lagi untuk bisa berjumpa dengan abangnya yang sempat dia tipu itu. Ada satu transformasi spiritual yang sangat luar biasa. Peniel sebagai monumen bagi dia. Monumen teologis yang abadi, dia berjumpa dengan Allah. Dia bisa melihat wajah Allah, tetapi nyawanya tertolong. Peniel menjadi sebagai kesaksian abadi, monumen teologis yang mengingatkan generasi mendatang gitu. Jadi dia dalam perjalanan sejarah itu hanya didirikan, di situ ada 3 batu kalau kita gitu, untuk mengenang bahwasannya itu menjadi suatu monumen teologis yang mengingatkan generasi mendatang. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita pada pagi hari ini, bagaimana kita bisa kembali menggenerasikan iman kita kepada masa yang akan datang. Larangan makan urat sendi pangkal paha ini menjadi suatu pengingat kolektif tentang cedera Yakub, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Signifikansinya, Peniel itu menjadi simbol identitas dan takdir spiritual bagi bangsa Israel untuk mereka tetap setia kepada Tuhan. Jadi ini supaya mereka tetap menerus diingatkan terus-menerus supaya setia kepada Tuhan. Mengajarkan berulang-ulang dalam kitab Ulangan kesetiaan itu kepada Tuhan. Kami baru di gereja, kami baru melewati konferensi agung, itu pemilihan pimpinan pusat gereja Metodis Indonesia tanggal 24 sampai tanggal 26 Oktober yang lewat itu. Tetapi saya ada hal yang bisa terkesan bagi saya begitu dalam proses penggenerasian kita ke generasi muda, generasi mendatang kekristenan ini sepertinya mengalami krisis. Tapi pada pagi hari ini dengan kata Peniel ini yang disebutkan dalam Kejadian 32 ini untuk mengingatkan kita, monumen teologis mengingatkan kita untuk bagaimana kita bisa terus menggenerasikan. Kata generasi itu adalah di situ ada gen, yaitu menurunkan kepada anak-anak kita tentang kekristenan ini supaya bisa betul-betul menjadi murid Kristus yang sejati. Jadi ada dalam perjalanan konferensi agung itu saat laporan pemuda-pemudi gitu. Dan kita sadari saat laporan pemuda-pemudi itu yang di gereja Metodis dinamakan Persekutuan Pemuda-Pemudi Indonesia P3MI, rasanya kita merasakan proses generasi itu belum bisa berjalan dengan baik gitu. Tak tahulah di gereja Bapak Ibu, tapi saya merasakan dalam perjalanan itu. Apakah itu pengaruh daripada generasi Z, generasi digital ini, ataupun generasi AI? Tapi mari kita bagaimana kita tertantang gitu, membawa generasi yang akan datang ini untuk lebih dekat kepada Tuhan kembali, saudara-saudari. Saudara-saudari yang kekasih, bagaimana kita bisa melihat rekonsiliasi, pembaharuan kembali antara Esau dengan Yakub ini. Ini pergumulan ilahi yang dialami oleh Yakub di sungai Yabok itu. Pergumulan sebagai pengganti pertarungan manusiawi yang ditakuti dengan Esau. Ada satu transformasi sikap dari ketakutan menjadi kepastian ilahi
setelah pengalaman di Peniel itu. Aku telah melihat Allah, tapi nyawaku tertolong. Ada perubahan yang internal dari dalam dirinya, dari manipulatif menjadi kerendahan hati yang baru. Itu bisa kita lihat saudara-saudari di dalam Kejadian 33 ayat yang ke-10 itu. Jadi dia yang awalnya dia mendahulukan istrinya, mendahulukan pembantunya, katakan nanti kalau kalian berjumpa dengan abangku itu, katakan bahwasannya adiknya ada di belakang, dia rendah hati gitu. Dan bahkan dalam Kejadian 33 itu berjumpa dengan abangnya itu, dia betul-betul berlutut kepada abangnya itu. Abangnya itu sebetulnya sudah menunggu bahwasannya dia membawa pasukan sampai 400 orang itu dalam rangka sukacita, sebetulnya bukan mau menghukum adiknya itu, tetapi dalam rangka menyambut adiknya itu yang sudah 20 tahun tidak berjumpa. Kita baca di dalam Kejadian 33 itu perjumpaan mereka itu gitu. Sampai Yakub memberikan persembahan besar kepada abangnya itu, tetapi abangnya itu mengatakan, gak usah deh, samamu saja. Karena aku pun juga diberkati Tuhan dalam 20 tahun ini. Tidak, sebagai tanda kerendahan hati saya kepada abang yang sudah bersedia berjumpa dengan saya saat ini, berterimalah. Karena melihat mukamu, seolah aku melihat muka Allah. Itu Kejadian 33 ayat yang ke-10. Ini ada satu transformasi spiritual yang mendalam, membawa pembaharuan baru tentang hubungan antara pengalaman yang sakral dan juga tanggung jawab yang etis sebagai orang yang mengalami perubahan dalam hidup ini. Saudara-saudari, apa yang bisa kita hubungkan dengan tema bulanan kita ini? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya dalam kehidupan kita. Yang pertama, ini ada 4 hal yang bisa kita gumulin lebih dalam sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, ada transformasi identitas melalui pergumulan spiritual. Jadi nama Yakub kepada Israel tadi itu tidak hanya sekedar perubahan, tetapi itu menjadi sesuatu transformasi dari kehidupan Yakub, betul-betul dia yakin sepenuhnya kepada Allah. Nah, itu. Jadi kita tahu juga Abraham yang namanya sebelumnya Abraham gitu. Lalu dalam rangka mengukuhkan dan meneguhkan secara terus-menerus janji itu supaya dia yakin bahwasannya keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut, maka ada juga perubahan namanya dari Abram menjadi Abraham. Itu isi kita lihat. Dari Sarah yang sebelumnya tidak yakin lagi dia mengandung menjadi Sarah tambah hanya gitu. Dari Saulus yang sebelumnya dia seorang pengganggu ataupun mengejar orang-orang Kristen, merubah namanya gitu menjadi Paulus. Dari Simon ditambahkan lagi namanya menjadi Petrus. Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menghancurkannya. Ada transformasi identitas melalui pergumulan spiritual dengan nama Yakub menjadi Israel. Ini saudara-saudari pergumulan-pergumulan itu di dalam kehidupan kita, bahwasanya tidak selalu harus pergumulan secara fisik, tetapi juga pergumulan batin sebagaimana yang dialami Yakub. Jadi ada ketegangan spiritual atau harus diberikan juga keputusan di tengah-tengah konflik itu gitu. Bagaimana kita bisa melepaskan ketergantungan pada perencanaan manusiawi kita menuju konfrontasi langsung dengan keilahian Tuhan. Jadi sama seperti
apa yang kami alami di gereja Metodis Indonesia begitu. Kita hitung-hitungan sempat, wah ini jadi pemenangnya, jadi biskop, pemimpin Gereja satu dengan jalan yang seperti ini. Tapi saudara-saudara, setelah kita jalani, bukan seperti yang kita rancakan itu terjadi, tapi rancangan Tuhan yang terjadi melalui sesuatu proses yang tertatih-tatih dulu dalam perjalanan proses pemilihan itu sampai keempat begitu baru terpilihlah pimpinan GMI misalkan wilayah 1 gitu yang juga menjadi ketua Dewan Biskop di Gereja Metodis Indonesia. Ini bagaimana kita menjadi suatu bahan pelajaran melepaskan ketergantungan pada perencanaan manusiawi menuju konfrontasi langsung dengan keilahian Tuhan itu. Baru ada nanti setelah kita lewati semua, lalu kita katakan di terakhirnya itu orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Betapa rupanya senangnya kita ketika kita menikmati keilahian Tuhan itu. Ketergantungan kita dalam perencanaan manusiawi kita, ada konfrontasi, dikonfrontir lagi dengan keilahian Tuhan sebagaimana yang dialami oleh Yakub itu bisa juga menjadi satu pengalaman spiritual hidup kita, mengubah identitas kita melalui pergumulan spiritual yang autentik dari penipu menjadi pejuang ilahi. Ada transformasi karakter yang sangat radikal yang bisa dialami oleh Yakub. Saya kira dalam kehidupan kita juga bisa kita alami hal-hal yang seperti ini. Transformasi identitas melalui pergumulan spiritualitas kita yang amat dalam. Jadi bisa kita alamin begitu. Semakin kita dibentuk dalam kehidupan ini. Saya tertarik dengan Paulus. Paulus itu dia mula-mula mengatakan ketika dia sudah menjadi orang Kristen, sebetulnya aku ini dipanggil menjadi rasul, tapi dari antara rasul itu, akulah yang paling hina di antara mereka gitu. Lalu setelah dia bertumbuh di dalam kekristenannya itu, setelah dia betul-betul mengakui perjumpaannya dengan Yesus itu yang terus-menerus mengubah kehidupannya itu, dia berkata, dari antara orang-orang kudus itu, sebetulnya akulah yang tidak kudus. Hanya Tuhan yang menguduskan saya. Lalu di akhir kehidupannya kalau kita baca dalam surat-suratnya itu, dia mengatakan, sebetulnya di antara orang-orang berdosa itu, akulah orang yang paling berdosa. Semuanya ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Itu saudara-saudari, adanya pergumulan spiritual ataupun konfrontasi langsung dengan keilahian Tuhan itu bisa kita alami juga dalam kehidupan kita. Transformasi karakter yang radikal itu bisa terus-menerus kita alami lewat perjumpaan dengan yang ilahi itu, sehingga tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi ada pembuktian yang terus-menerus membentuk kehidupan kita, kepribadian kita, karakter kita. Yang kedua, jaminan keselamatan dalam ketakutan. Yang kedua, saudara-saudari, jaminan keselamatan dalam ketakutan dan konflik. Kita bisa melihat tadi paradoks teologis, Allah dapat menyelamatkan dari situasi yang seharusnya mematikan bagi Yakub. Berjumpa dengan Allah, dan juga bisa situasi yang mematikan ketika berjumpa dengan abangnya itu. Tapi di dalamnya ada kedaulatan Allah atas batas-batas antara alam ilahi dan manusiawi kita. Yang mampu juga melihat kehadiran Tuhan itu di situ dengan menyatakan Peniel. Jadi keselamatan bukan berdasarkan kekuatan manusia itu, melainkan murni karena kasih karunia Allah. Ada satu harapan bahwasanya Allah dapat menyelamatkan kita dari situasi yang mematikan, baik fisik maupun spiritual kita, seperti pengalaman Yakub ini. Tetapi ada jaminan keselamatan begitu. Jaminan keselamatan yaitu jaminan yang datangnya dari Allah menggaransi kehidupan kita. Yang penting kita mau merespon akan
kasih, dan anugerahnya di dalam kehidupan kita. Ini yang kedua, jaminan keselamatan dalam ketakutan dan konflik yang bisa kita alami, mungkin seperti pengalaman Yakub itu. Ada banyak mungkin yang bisa membuat kita konflik karena kita tidak berada di zona nyaman. Tetapi ketika ada ketidaknyaman itu, kita berani keluar dari zona kenyamanan kita itu untuk masuk ke dalam ketidaknyamanan itu, dan kita beriman bahwasanya iman itu adalah bahagian dari ketidaknyamanan kita itu, dan kita mampu melihat Tuhan hadir di situ. Ada jaminan keselamatan dalam ketakutan dan konflik yang bisa terjadi dalam kehidupan ini. Ini yang menjadi sesuatu kekuatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudari, bisa kita lihat tadi dari pembacaan firman Tuhan tadi, saudara-saudari, bahwasannya bagaimana Yakub itu memberi kesaksian dengan menyatakan, Peniel, aku melihat Allah, tetapi nyawaku tertolong. Dia melihat Allah di dalam pengalaman perjumpaan itu. Kesaksian pribadi kita, saudara-saudari. Pengalaman yang bisa mengalami transformasi di mana kita menyadari akan kehadiran dan karya Allah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita bisa bersaksi yang dimulai dari pribadi kita. Jadi misalkan dengan Pak Kalvin dengan gerakannya 111 itu kan yang harus dulu perjumpaan pribadi, lalu bisa berdampak kepada sesama, yang bisa mengubah juga sesama itu. Jadi ada transformasi pribadi dulu, lalu dari pribadi itu bisa berdampak kepada komunitas, berdampak kepada keluarga gitu. Apa itu tanda-tanda perjumpaan itu? Pengalaman bahwasannya melihat Allah itu terjadi di dalam perubahan karakter, pola pikir yang baru. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaanmu dalam Kristus Yesus, katanya. Jadi betul-betul pola berpikir kita yang baru gitu. Karena sebetulnya merespon akan anugerah itu adalah dari pikiran kita. Kita tahu juga kelemahan fisik kita sebagai pengingat akan ketergantungan kita untuk selalu berserah kepada Tuhan, untuk memelihara jasmani dan rohani kita yang sebetulnya tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Kesaksian itu, saudara-saudari, pengalaman melihat Allah itu dalam kehidupan kita bisa mengenang dan mengabadikan pengalaman perjumpaan dengan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mari kita lihat apa yang menjadi pengalaman kita, perjumpaan kita. Kalau kawan-kawan di Kingdom ini mengatakan, ini perlu kita evaluasi gitu. Perjumpaan itu. Doa 24 jam itu perlu juga kita evaluasi dalam perjumpaan pengalaman kita dengan Allah. Apa yang bisa menjadi hal-hal yang nyata dan konkret yang bisa kita lihat seperti Yakub ini. Peniel, aku telah melihat Allah, tapi nyawaku tertolong. Bisa kita abadikan begitu. Terakhir, saudara-saudari, bahwasannya ajakan untuk bergumulan dalam doa dan iman. Pergumulan dalam doa adalah ketekunan, keberanian, dan kerendahan hati kita meskipun Allah seolah-olah diam dalam kehidupan kita ini. Tetapi kita bergumul dalam iman. Keberanian mempertanyakan, keberanian untuk berjuang, bahkan bersikap keras kepala dalam hubungan dengan Allah. Maka hasil pergumulan itu, saudara-saudari, menjadi suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Pengalaman Allah yang lebih pribadi dan mendalam, mengubah iman dan pengetahuan kita menjadi pengalaman yang eksistensial, menjadi sesuatu pengalaman yang nyata, pengalaman yang hakiki, pengalaman yang kita bisa berkata, betapa bahagianya rupanya aku bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita mampu melihat kehadiran Tuhan itu sungguh sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini melakukan kehendak Bapa dan
menyelesaikannya pada pagi hari ini. Apa yang bisa kita pelajari dari Yakub menjadi suatu pengalaman yang sangat berharga bagi kita. Walaupun menghadapi konflik, menghadapi tantangan, kesulitan kita dalam hidup ini, kita bisa belajar dari perjumpaan Yakub dengan Allah. Dengan istilah Peniel tadi, kita terus-menerus berjuang sampai kita bisa melihat hasilnya. Jadi tidak mudah menyerah, never give up. Itu artinya jangan kalah sebelum berjuang. Kita terus-menerus berjuang. Jadi Yakub tadi dikatakan dia menjadi pejuang Allah, maka kita pun saudara-saudari menjadi pejuangnya Tuhan dalam kehidupan kita sekarang ini. Amin. Kita berdoa. Bapak kami dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah selesai menaburkan akan kebenaran firman-Mu, tetapi Roh-Mu akan terus-menerus mengingatkan kami, meneguhkan kami, supaya kami terus Tuhan memegang janji firman-Mu, untuk terus hidup kami dalam pengharapan, dan juga kami diinsafkan dan dikuatkan saat kami untuk meninggalkan segala dosa-dosa kami, sehingga dosa-dosa kami tidak menjadi penghalang ataupun menjadi penghambat bagi kami untuk memegang janji Tuhan dan juga menghidupi akan harapan-harapan yang lebih baik dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terpuji, termulialah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.